Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du. Fa inna ahsana kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Masih diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hadir dalam sebuah majelis ilmu di tengah derasnya hujan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rabbuna tabaraka wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat. Allahumma shayban nafi'ah. Ya Allah, anugerahkan dan berikan kepada kami hujan yang bermanfaat. Hujan ahibati fillah, dia merupakan rahmat, bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak suatu daerah yang tadinya mati kemudian hidup ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka berupa hujan. Kita pun yang tinggal di kota Jambi ini ataupun provinsi Jambi pernah merasakan bagaimana masa-masa kekeringan, susah air, hujan tak turun-turun, tidak datang, ya. Tapi ketika datang, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hujan, banyak di antara manusia yang justru mencelanya. Ya, hujan lagi, kata dia. Ya, hujan lagi. Ya. Dan kadang-kadang tadinya niatnya baik untuk kajian, tahu-tahu hujan, dia celah hujannya. Ya, hujan, nggak jadi kajian, kata. Ya. Ucapan yang seperti ini adalah ucapan yang dilarang. Di mana kita sebagai seorang muslim dan muslimah, terlebih para penuntut ilmu, tidak boleh bagi mereka untuk mencela rahmat Allah berupa hujan. Kalaulah mereka mengetahui, ya, hikmah di balik hujan ini,
tidaklah yang terlontar dari lisan-lisan mereka melainkan pujian, sanjungan terhadap Rabbuna tabaraka wa taala, ya, karena begitu besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oleh karena itu tidak boleh kita mencela hujan. Jaga lisan kita agar tidak mencela hujan. Tapi memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat waktu yang sangat mustajab. Karena ketika turunnya hujan, dia merupakan waktu yang mustajab. Ya. Kata Nabi SAW, di antara waktu-waktu yang mustajab indan nuzulil matar, ketika turunnya hujan. Barangkali ada di antara kita yang memiliki suatu hajat, suatu keinginan yang belum terwujud, atau dia memiliki suatu kesusahan, kesulitan. Di tengah-tengah majelis ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diminta diijabahi oleh Allah. Semoga apa yang dirasakan berupa musibah ataupun kesusahan diangkat oleh Rabbuna tabaraka wa taala di waktu yang mustajab ini, di tempat yang paling indah di atas muka bumi, yaitu masjid. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dari Kitabul Adab, kitab Jami'. Kita masih membahas tentang adab dan akhlak. Dan kita memasuki hadis yang keempat, larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga. Dan tentunya hadis ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam, baiknya agama Islam, sampai dalam hal-hal yang dianggap sepele oleh kebanyakan manusia ternyata diajarkan di dalam Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafaz hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Dari sahabat yang mulia, sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajathani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi min ajli anna dhalika yuhzinuhu." Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Kata Nabi SAW, apabila kalian sedang bertiga, idza kuntum thalathan, artinya ketika kalian itu bertiga, fala yatanajathani dunal akhar, maka janganlah dua orang di antara mereka saling berbisik sehingga meninggalkan teman yang satunya. Ya. Kenapa demikian? Disebutkan illahnya ataupun hikmahnya. Ya. Dan beliau mengatakan hatta takhtalitu bin nas, sampai mereka bertiga gabung dengan manusia yang lain. Ya. Min ajli anna dzalika yuhzinuh, karena hal tersebut, yakni ketika antum berdua ataupun bertiga kemudian antum acuhkan teman ini seorang diri, itu akan membuat hatinya bersedih. Ya. Ini merupakan kelembutan dinil Islam. Bagaimana agama Islam ini mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Suatu keadaan di mana sering terjadi ataupun tidak lepas dari kondisi manusia. Terkadang kita jalan berdua, jalan bertiga,
ngobrol sama teman kita. Dan ungkapan Nabi SAW bertiga ini bukan artinya pembatasan. Kalaupun antum berempat, antum berlima, kemudian yang ngobrol cuma 5 ini saja, yang satu tidak diajak, ini pun masuk ke dalam larangan. Ya, ini pun masuk ke dalam larangan. Jadi 3 di sini tidak berarti pembatasan. Namun minimalnya, namanya orang berbicara itu harus ada lawan bicaranya. Kalau dia cuma berdua, tidak masalah. Tapi ketika dia bertiga atau selebihnya, ya, ada salah satu di antara majelis ini ataupun kelompok ini yang diacuhkan, tidak digubris, tidak diperhatikan, yang lain ngomong sama temannya, satu ini sendirian, maka hal yang seperti ini dilarang dalam syariat. Ya, antum berlima, yang berempat ngobrol, satunya tidak. Terlarang atau tidak? Terlarang. Atau antum berlima, 4 orang ini orang Padang, 1 orang Jambi, yang berempat bahasa Padang. Orang Jambi melongo. Tahu melongo? Mau ngomong nggak bisa, ya. Mau ngikut juga nggak bisa, ya. Nah, ini juga tidak boleh, ya, tidak boleh. Atau 4-nya orang Jambi, 1-nya orang apa? Jambi ada bahasa daerahnya? Ada ya. Tapi kalau bahasa Jambi ini masih bisa dimengerti, ya, nggak terlalu jauh. Kecuali Jambi daerah Kerinci, ya, itu juga dekat Padang juga ya. Tapi ada juga bahasa-bahasa Kerinci itu. Atau daerah seberang sana, ya, bahasa Kenyok kata orang. Nah, ada sebagian-sebagian logat ataupun bahasa yang enggak dimengerti, ya. Nah, artinya hibati fillah, ketika seorang itu tengah berkumpul sama teman-temannya, ya, tidak boleh dia mengacuhkan teman yang lainnya, ya, sehingga dia membuat kayak diasingkan atau dibully begitu, ya. Nah, ini tidak boleh, ya. Min ajli anna dzalika yuhzinu. Ketika seorang itu berbisik sama temannya dengan tidak memperhatikan yang lainnya, ya, maka ini akan membuat dia sedih. Selain membuat dia sedih, ini pun membuka pintu-pintu syaitan. Di mana pintu syaitan akan masuk? Syaitan akan membisikkan kepada teman yang tidak faham tadi dengan mengatakan, mereka berdua sedang menceritakan kamu. Mereka berdua sedang menggibahmu. Mereka berdua sedang mentertawakanmu. Nah, ini pintu syaitan. Ya. Makanya Nabi SAW membendung ini semua. Kalau engkau bertiga, maka jangan acuhkan yang lain. Aja. Jangan bisik-bisikkan berdua. Ya. Ataupun lebih dengan mengacuhkan yang satu, kecuali kalau misalnya berempat tadi. Atau yang lebih, yang 2 bisik-bisik, yang 2 ini masih ada teman yang lainnya, tidak masalah. Ya. Atau misalnya kita berkumpul di sini banyak manusia, tahu-tahu ada 2 orang berbisik, maka tidak masalah karena masih banyak yang lain. Ya. Masih banyak yang lain. Seperti kita lagi kajian di sini, tahu-tahu ada 2 orang yang saling berbisik. Ya. Maka tidak ada salah satu di antara kita yang merasa, oh dia sedang menceritakan saya nih, ya. Kalaupun ada, berarti antum terlalu sensitif, ya. Ya. Yang harus dibenahi adalah antumnya yang merasa sedang diceritakan atau lagi dibicarakan. Oh, dia lagi bicarakan saya nih. Oh, dia lagi ngomongin saya nih. Nah, ini terlalu ini, ya. Baik.
Maka Nabi SAW mengatakan, idza kuntum thalathan fala yatanajatsnani dunal akhar. Kalau kalian bertiga, maka janganlah dua orang yang berbisik-bisik tanpa mengajak yang lainnya, ya, yang satu tadi. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian gabung sama banyak manusia. Min ajli anna dzalika yuhzinu, karena hal tersebut akan membuat dia sedih. Orang tadi bersedih. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman berkaitan dengan bisik-bisik ini, ya. Di dalam surat Innaman najwa minasyaitan, surat apa itu? Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Ya, sungguhnya bisik-bisik ini dari syaitan, kata Allah SWT. Innaman najwa, sesungguhnya bisik, ya, berbisik-bisik ini dari syaitan. Untuk apa? Liyahzunal ladzina amanu. Untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu bersedih. Ya, jadi ini merupakan alat syaitan, ya, alat syaitan untuk membuat kaum muslimin itu bersedih, untuk membuat kaum muslimin itu saling bertikai, adanya suudzon, ya. Sebagaimana kita tidak boleh memberikan kesedihan pada hati seorang mukmin, maka mafhum mukhalafahnya, pengertian kebalikannya, kita dianjurkan untuk memberikan kebahagiaan pada hati seorang muslim. Oleh karena itu Nabi SAW beliau pernah mengatakan, ya, sebaik-baik amalan sururun, ya, sebaik-baik amalan ataupun amalan yang paling dicintai adalah kebahagiaan yang kau berikan pada hati saudaramu. Ya, itu merupakan sebaik-baik amal. Ya, ketika kita memberikan kabar gembira misalnya, dan Al-Quran pun banyak mengatakan demikian, menganjurkan kepada Nabi SAW dan kepada kaum muslimin untuk apa? Memberikan kabar gembira. Ya, karena termasuk sunnah pula seorang itu memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Dan tidak boleh mereka memberikan rasa-rasa khawatir, ya, menakut-nakuti kaum muslimin, tidak boleh. Kata Nabi SAW, basyiru wala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira, ya, motivasi-motivasi. Jangan justru membuatlah lari. Yassiru wala tu'assiru. Berikanlah kemudahan, jangan mempersulit. Nah, itu, ya, anjuran dalam syariat kita. Memberi kabar gembira, kebahagiaan. Ya, enggak boleh kita menakut-nakuti. Dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau ada suatu urusan yang berkaitan dengan keamanan suatu umat, ya, keamanan suatu negeri, maka jangan kalian langsung sebarkan. Ya. Jadi kalau ada suatu kabar yang berkaitan dengan keamanan suatu negeri, jangan langsung sebar. Apalagi di zaman sekarang sangat mudah sekali untuk menyebar suatu berita. Belum lagi dicek, ya, belum di cross check, sudah disebarkan. Fa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila datang kepada mereka suatu urusan, ya, baik urusan yang berkaitan dengan keamanan suatu negeri ataupun kekhawatiran, adza'u bi, mereka sebarkan. Padahal bukan demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, wala rudduhu ila rasul wa ulil amri minhum. Hendaknya mereka itu kembalikan urusan ini kepada Rasul mereka ataupun pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin inilah yang akan beristinbat, mengambil hukumnya nanti. Bagaimana cara menyikapinya, bagaimana demikian, bagaimana demikian. Ya. Dan itu sudah diajarkan.
Kalau misalnya kita pernah naik pesawat, ya, pernah naik pesawat, di sana ada SOP, ya, antara pilot dengan pramugari. Kalaupun ada sesuatu yang membahayakan, itu tidak langsung diberitakan kepada penumpang. Para penumpang pesawat ini, qadarullah baling-baling kita macet. Nah, nggak bisa diumumkan. Nggak mungkin. Qadarullah bensin kita habis. Atau bannya bocor. Pernah nggak dengar seperti itu ketika antum lagi di atas pesawat? Nggak ada. Bagaimanapun kondisinya, ya, pilot dengan pramugari ini berusaha untuk menenangkan penumpangnya. Ya. Kemudian merekalah yang akan mengontrol kondisi. Soalnya kalau dikabarkan semuanya, masing-masing akan beristinbat, mengambil hukum. Kalau gitu saya buka pintu terjun katanya. Ya. Yang satu lagi ngambil kendali pilot. Nah, kan macam-macam. Yang satu lagi macam-macam sudah. Makanya kita diperintahkan kepada merujuk kepada ulil amr, pemimpinnya. Ya, siapa yang mengetuai ketika itu? Ya. Nanti merekalah yang mengambil sikap kondisi. Ya. Karena cuaca kurang baik, harap para penumpang kembali ke tempat duduk dan memasang seat belt-nya. Memasang sabuk pengaman, kan gitu. Yang di kamar mandi harap segera kembali duduk. Nah. Padahal kita nggak tahu tuh, kita santai saja, padahal sudah kritis kondisinya, ya. Nah. Jadi ahibati fillah, hal-hal yang demikian ternyata telah diajarkan dalam Islam, ya. Hal-hal yang demikian telah diajarkan dalam Islam. Sebentar. Di mana kita diperintahkan untuk memberikan kabar gembira, ya, kabar gembira, dan jangan memberikan sesuatu yang menyedihkan, mengkhawatirkan, ya, menakutkan kaum muslimin. Tidak boleh. Mengagetkan kaum muslimin boleh atau tidak? Nggak boleh. Ya, sekarang lagi ngetren apa itu? Ngeprank. Nah, dikagetkan, ya. Itu nggak boleh. Ya. Yurawi', membuat terkejut, membuat takut hati seorang mukmin itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Maka ini beberapa faedah ahibati fillah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya. Di mana ketika kita berbicara harus melihat adab-adabnya juga, ya, adab-adab teman sesama teman kita, ya. Kemudian juga harus memperhatikan isi pembicaraan kita, ya. Jangan sampai ada isi pembicaraan kita itu yang menyakitkan hati saudara kita, ya. Baik secara ucapan ataupun secara perbuatan. Bagaimana perbuatan? Seperti tadi. Memang dia tidak menyakiti saudaranya secara lisan, tapi ketika dia berbisik, kemudian tidak mempedulikan teman yang satu ini, itu akan menyakitkan hatinya. Hadis berikutnya ahibati fillah, hadis tentang adab dalam bermajlis. Hadis ini pun sahih, muttafaqun alaih. Ketika ulama hadis mengatakan muttafaqun alaih, artinya hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tentu derajatnya lebih kuat karena langsung diriwayatkan oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang
memaksa saudaranya berdiri dari tempat duduknya agar ia dapat menempati tempat duduk saudaranya tadi. Tergambar? Janganlah seseorang itu ya memaksa saudaranya untuk berdiri. Jadi saudaranya sudah duduk, kemudian dia katakan, "Akhi, diri dulu," kata dia. Ya, diri dulu. Kenapa? Saya mau duduk di situ. Ya. Nggak boleh ya memaksa. Atau ditarik sama dia. Geser dikit. Kenapa? Saya mau duduk di situ, kata dia. Ya, summa yajlisu fi, kemudian dia duduk di situ. Walakin, akan tetapi, tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi hendaknya mereka saling melapangkan dan juga merenggangkan, ya, sehingga saudaranya yang baru bisa datang dan juga bisa duduk. Lihat ahibati fillah, ya, ini juga menunjukkan kesempurnaan agama kita ini, ya, agama Islam. Majelis ini bukan hanya sekedar majelis ilmu saja. Masuk dalamnya juga majelis ketika misalnya antum mendengar khutbah, ya, atau majelis ilmu seperti ini, atau bisa juga majelis acara tertentu misalnya, ya, atau walimah, atau undangan makan misalnya, ya, atau yang lainnya, di mana di sana diadakan majelis duduk seperti ini. Ada kaidah fikih mengatakan, man sabaqa ilal mubahat fahuwa ahaqqu minhu. Man sabaqa ilal mubahat fahuwa ahaqqu minhu. Barang siapa yang mendahului terhadap sesuatu yang mubah, yang boleh, maka dia yang lebih berhak dari selainnya. Saya ulangi kaidahnya, barang siapa yang mendahului atau terlebih dahulu, ya, mendapatkan sesuatu yang mubah, maka dialah yang lebih berhak daripada selainnya. Misal, ya, misal ini ada tanah tanpa tuan. Ini ada tanah tanpa tuan. Mungkin metode yang digunakan nenek moyang kita terlebih terdahulu ketika memasuki suatu daerah, ya, nggak ada tuan, nggak ada pemiliknya, dan dialah orang pertama kali yang menginjak pulau tersebut, ya, orang yang pertama kali menginjak pulau tersebut. Maka dia katakan, kalau begitu ini adalah wilayah saya, ya, ini daerah kekuasaan saya, dari ujung pulau sampai pulau lagi. Maka dia yang lebih berhak daripada orang yang datang berikutnya, ya. Begitu pula masjid ini atau tempat, itu kan tempat-tempat yang mubah, silakan siapa saja boleh duduk, ya, siapa saja boleh duduk. Ketika datang seorang, ya, rumahnya paling jauh tapi datang duluan ke masjid ini, masuk dia ke masjid langsung di saf pertama. Berarti siapa yang berhak untuk duduk di sana? Dia yang pertama kali datang. Tahu-tahu ada bapak-bapak yang datang berikutnya, dia mengatakan, "Kamu nggak kenal siapa saya, ya? Ini kan tempat khusus saya." Ya, nggak, kecuali memang daerah itu punya dia, misal di rumah dia, ya, atau tadi kita bertamu. Kan ada biasanya tuan rumah itu punya kursi tersendiri. Nah, itu baru kita izin dulu. Di sini boleh nggak duduk? Di mana kita dipersilakan? Baru, karena itu memang daerah khusus dia. Sedangkan masjid adalah tempat umum. Ya, siapa saja boleh. Walaupun dia adalah orang dari jauh datang, kemudian dia menempatkan tempat posisi di sana, maka dialah yang lebih berhak. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, la yuqimu rajulu rajulah. Tidak boleh seorang laki-laki itu menggeser ataupun menarik laki-laki yang lain dari tempat duduknya. Ustaz, di sini kan disebutkan laki-laki, berarti perempuan boleh? Tidak boleh juga. Ya, tidak boleh juga. Jadi
Hukumnya hukumnya umum, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh dia memerintahkan saudaranya untuk pindah, kemudian dia yang duduk di sana. Ya. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Akan tetapi hendaknya mereka saling melapangkan dan juga merenggangkan. Ya. Faedah hadis yang dapat kita ambil lahibati fillah dari hadis yang mulia ini, pertama, bagaimana seharusnya sikap seorang yang baru datang ke sebuah majelis. Ya, Nabi SAW hendak mengajarkan kepada kita ketika kita ini baru datang kepada suatu tempat, ya, ataupun majelis ilmu, ataupun majelis yang lainnya. Maka seorang yang baru datang ke suatu majelis hendaknya duduk di tempat yang ia dapatkan yang masih kosong dimanapun tempat tersebut. Jadi namanya kalau datang belakangan, biasakan tempat kosong itu ya belakang, nggak boleh lagi dia milih-milih. Kalau antum mau milih-milih, antum datangnya lebih dulu, baru antum milih, bisa di sisi kiri, sisi kanan. Tapi kalau datangnya terlambat, maka terimalah tempat duduk di mana saja yang masih tersisa, ya. Tidak boleh mentang-mentang antum centeng di daerah tersebut, antum geser orang, ya. Antum kenal nggak sama saya? Siapa saya? Geser. Nah, tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Karena Islam melarang dari memaksa diri untuk mendapatkan tempat orang lain, ya. Atau karena dia saking semangatnya untuk belajar, pengen duduk dekat ustadznya misalnya, ya. Orang lain disuruh geser sama dia, geser. Padahal di depan sudah penuh, ya, di depan sudah penuh. Tapi dia paksakan, ya, dia memaksakan, ya. Maka ini tidak diperbolehkan, ya. Ketika seorang tersebut melakukan hal demikian, ini menunjukkan akan keegoisannya, ya, keangkuhannya, ya, dan tidak ada sikap tawadhu'nya, ya. Kemudian yang kedua juga, bagaimana sikap para hadirin yang sudah hadir di majelis tersebut terhadap saudaranya yang baru hadir di sebuah majelis, ya. Orang-orang yang datang terlebih dahulu, ya, hendaknya mereka juga tawassa'u, ya, saling merenggang, saling memberikan tempat untuk saudaranya, ya. Jangan sampai dia mentang-mentang datang, oh saya kan bebas nih, di mana dipenuhi jalan akses masuk misalnya, padahal di depan masih kosong, ya. Jadi akses masuk itu tertutup sehingga saudaranya ingin masuk nggak bisa, gara-gara apa? Dia duduk di dekat pintu, ya. Ini juga tidak boleh, ya. Islam melarang seorang yang terlambat hadir di majelis melompati pundak-pundak hadirin atau memaksa saudaranya yang telah hadir terlebih dahulu di majelis untuk pindah. Islam juga menganjurkan orang-orang yang telah hadir terlebih dahulu di majelis untuk melapangkan majelis bagi mereka yang baru datang, sehingga ia tidak kesulitan dalam mencari tempat duduk atau merasa canggung di tengah-tengah majelis, ya. Maka demikianlah keindahan agama Islam yang seimbang lagi sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkanlah, renggangkanlah dalam majelis kalian, maka renggangkanlah, lapangkanlah majelis kalian. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan pada kalian. Masya Allah. Ini keutamaan yang sangat besar, ya. Ayat ini menjelaskan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau antum berbuat baik, melapangkan tempat duduk saudara antum, melapangkan urusan saudara antum, maka Allah pun akan melapangkan urusan antum, ya. Yafsahillahu lakum, Allah akan luaskan bagi kalian. Yuwasi'ullahu lakum al-jannah wa majalisa fiha,
Ya. Kata Imamul Baghawi, Allah akan luaskan untuk kalian surga. Ya. Dan memperluas tempat-tempat duduk kalian di surga. Jadi ketika antum mempersilakan ataupun memberikan jarak ataupun tempat untuk saudara antum, maka Allah pun akan memberikan hal yang sama. Allah luaskan surga antum, Allah luaskan tempat duduk-duduk antum di surga. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa kelapangan tersebut sifatnya umum, bukan hanya di surga saja, tapi juga di dunia kita akan diberikan keluasan. Yuwasi'ullahu lakum fil jannah au fi kulli ma turiduna tafassuha. Allah akan berikan keluasan bagi antum di surga atau pada setiap apa yang engkau inginkan, keluasan di sana. Baik itu tempat tinggal, ya, pengen rumah yang luas? Pengen? Nah, silakan perluaskan majelis ilmu. Pengen luas dalam rizki? Pengen? Maka berikan keluasan pula dalam majelis. Pengen luas dalam jodoh? Gimana luas dalam jodoh? Nambah. Intinya, ya, Allah akan luaskan segala urusan kita, ya, ketika seorang itu mau memberikan keluasan kepada saudaranya, ya, dan dia juga dengan perbuatan tersebut, ya, akan menimbulkan rasa kasih sayang, ya, rasa cinta sesama kaum muslimin. Nah, timbul kadang pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau yang dahulu itu anak kecil misalnya. Anak kecil nih datang. Ya, sholat di masjid. Biasanya kan di masjid-masjid itu anak kecil ditaruh di belakang. Sudah azan? Belum? Sudah ya? Baik, kita break dulu kalau gitu. Ya, nanti pertanyaannya bagaimana kalau anak kecil yang lebih dahulu, ya? Kita geser atau tidak setelah melaksanakan salat Isya berjamaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari hadis yang kelima, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yuqimu rajula min majlisihi hatta thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaih. Janganlah seseorang itu menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya ataupun bergeser dari tempat duduknya, kemudian dia yang duduk di sana. Akan tetapi lapangkanlah dan renggangkanlah. Dan tadi kita berhenti sebelum sholat Isya pada suatu permasalahan ketika bagaimana kalau anak kecil, ya, yang datang, dia yang lebih dahulu menempati tempat tersebut, ya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau mengatakan, dilihat anaknya tadi, ya, anaknya ini salatnya baik atau tidak. Kalau anaknya lari ke sana lari ke sini, maka tidak mengapa dia digeser, ya, diposisikan di tempat yang layak, yang kiranya tidak mengganggu jamaah yang lain. Namun kalau anak ini pun sholatnya baik, dia tenang, paling ya noleh-noleh sedikit begitu, ya, ya, maka dilihat posisi mana dia. Kalau misalnya ternyata anak tadi berdiri pas di belakang imam, boleh digeser atau tidak? Boleh digeser atau tidak? Dia duluan, antum belakangan. Pas antum suruh
Nah, belakang. Oh, nggak boleh, Pak. Saya yang duluan di sini. La yuqimu rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fi, kata dia. Nggak boleh seorang itu menyuruh orang lain untuk pindah kemudian dia duduk di sini, kan. Gimana, Pak? Diam bapaknya. Baik. Hadis tersebut, ya, hadis yang kita bacakan tadi, pelarangan tidak boleh menggeser kemudian dia duduk di sana di tempat-tempat yang memang kita berserikat di sana. Kita memiliki hak yang sama. Tapi kalau tempat-tempat yang khusus atau punya syarat-syarat tertentu, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Misal tadi anak tadi nggak tanggung-tanggung, bukan di belakang imam, tapi dia memposisikan tempatnya di tempat imam. Apakah imam yang asli nggak boleh geser? Tetap digeser. Nah, tempat kamu bukan di sini, karena imam itu ada syaratnya. Begitu pula orang yang di belakang imam. Kata Nabi SAW, liyaliyani aqra'ukum li kitabillah. Atau kama qala Nabi SAW. Hendaknya orang yang setelahku ini, yakni di belakang imam itu, orang yang paling mahir dalam bacaannya, ya, bacaan Al-Qur'annya. Atau orang yang bisa menggantikan posisi imam ketika dia uzur. Kalau anak tadi nggak bisa, maka nggak masalah untuk digeser, ya. Pojok kanan, pojok kiri masih bisa, ya. Di saf pertama masih bisa. Nah, tapi adapun di belakang imam maka tidak bisa, ya. Tetap orang-orang yang pertama, yang paling tua, ya. Urutan jadi imam itu kan aqra, pertama yang paling banyak hafalannya. Kalau hafalannya sama, yang paling faham terhadap sunnah, ya. Kalau yang terhadap sunnahnya sama, maka yang paling tua umurnya. Dalam bahasa yang lain atau riwayat yang lain, yang paling dahulu hijrahnya, ya. Mana yang lebih lama, artinya dia hijrah, atau yang lebih dahulu dia lahir, ya. Jadi yang pertama, yang paling banyak hafalannya, yang paling faham terhadap sunnah Nabi, barulah yang umurnya. Baik, itu syarat yang jadi imam ataupun yang di belakang imam. Kemudian bagaimana kalau misalnya orang tersebut adalah orang yang dihormati? Nah, kadang kan disediakan, ya, ini buat Bapak Bupati, ini buat Bapak Gubernur, atau ini memang buat Ustadz misalnya. Kebetulan Ustadznya terlambat, gitu, ya. Kalau ada sesuatu hajat, ya, sesuatu hajat yang mana hajat ini ya'umul jami', ya, suatu hajat ataupun kebutuhan yang kebutuhannya ataupun kemaslahatannya kembali kepada seluruh kaum muslimin ataupun jamaah, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa tempat tersebut dikondisikan, ya, tidak mengapa tempat tersebut dikondisikan, ya. Seperti tadi, ya, adanya seorang pemimpin misalnya, ya, nggak mungkin dia di belakang karena dia harus dijaga keamanannya, sehingga ditempatkanlah di depan, ya. Dan lebih baiknya kalau misalnya memang kondisinya dia mau datang dan diketahui oleh DKM, maka DKM lah ataupun panitia lah yang telah menyiapkannya terlebih dahulu, sehingga orang lain tidak masuk ke sana. Ini kalau ada kepentingan umum, ya, kepentingan umum. Tapi kalau kepentingan pribadi, maka tidak boleh. Seperti apa kepentingan pribadi? Antum sholat id misalnya, atau sholat Jumat, pengen saf pertama, tapi antum nggak bisa nunggu lama-lama misalnya, ya. Jadi antum taruh dulu sejadah, antum pergi tidur lagi di rumah, entah apa, nanti sudah mau jam 11 baru antum datang. Ini tempat saya, Pak. Tuh ada sejadah saya. Nah, ini kan untuk kepentingan pribadi, ya, maka tidak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan umum seperti tadi, ya, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Termasuk
di sini ya, seperti seorang ulama ataupun seorang ustadz misalnya dia terlambat, seharusnya ustadz tersebut jangan ngambil ya, sebaiknya dia tidak mengambil walaupun dipersilakan dalam rangka menjaga ketawaduannya ya. Namun kalau kiranya ya khawatir dari penolakan tersebut justru menyinggung perasaan orang yang menyediakan ya ataupun orang yang menawarkan, maka boleh bagi dia untuk menerimanya ya, boleh bagi dia untuk menerimanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin itulah haibati fillah dari beberapa pembahasan ataupun permasalahan yang berkaitan dengan hadis tentang adab bermajlis. Baik, kalau ada pertanyaan dari ikhwan ataupun akhwat ataupun dari teman-teman yang mengikuti melalui media, kami persilakan. Atau dari jamaah sini dulu. Tafadhol Pak, silakan Pak. Tolong diulangi lagi Pak, tadi sholat di RT-nya sendiri gimana? Oh iya ya, iya. Oh begitu. Baik. Pertanyaannya, boleh nggak kita sholat di masjid luar RT ya, kampung kita? Padahal di kampung kita ada masjid sendiri gitu ya. Boleh nggak kita sholat di sana? Atau mana yang lebih utama gitu ya? Sholat di kampung kita, di masjid kampung kita, atau di masjid tetangga gitu ya, tetangga kampung. Baik. Perlu kita ketahui ya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Wallahu alam, saya tidak tahu apakah ada hadis khusus ya harus sholat di tempat di mana dia tinggal ya atau di tempat yang lain. Wallahu alam. Yang saya ketahui, masjid yang memiliki keutamaan dan dianjurkan kita untuk sholat di sana cuman 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Ya, Nabi SAW mengatakan, la tasuddur rihal illa ila 3 masajid. Jangan kalian itu bersusah payah untuk menuju masjid kecuali pada 3 masjid ini. Artinya boleh, silakan kalian menyiapkan bekal, ya, menabung uang ataupun yang lainnya demi berangkat ke 3 masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Adapun selain dari itu, hukumnya sama. Mau masjidnya di RT kita, silakan. Mau di RT tetangga, silakan. Ya. Tapi kalau orang tersebut ya mengadakan suatu perjalanan ke masjid tertentu, ya, mengadakan perjalanan ke masjid tertentu dalam rangka-rangka kemungkaran ya ataupun keyakinan-keyakinan yang batil, maka tidak diperbolehkan. Ya, misal tadi dia mendapatkan doktrin kalau doa di masjid ini enggak terijabah kecuali kalau kamu doa di masjid yang ada di Pulau Jawa sana, kata. Masjid ini misalnya. Masjid ini kenapa? Karena di sana ada makam wali fulan, karena di sana ada demikian. Nah, ini tidak diperbolehkan ya, bahkan haram hukumnya ya, haram hukumnya. Karena masjid itu semuanya sama kecuali 3 masjid ini saja yang boleh seseorang itu
berlelah letih menyiapkan bekal untuk mengadakan perjalanannya. Ya, jadi Pak, mau kita sholat di masjid kampung kita, mau kita sholat di masjid tetangga, ya, al-amru wasi', perkaranya luas. Silakan Bapak pilih sendiri, mau di sini, mau di sana, nggak apa-apa, ya. Karena yang namanya masjid itu, ya, boleh untuk dilaksanakan ibadah ataupun sholat di sana, ya, selama masjidnya tidak melanggar hukum-hukum syar'i, ya, seperti ada kuburannya, ya, karena kata Nabi SAW, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian itu sholat menghadap kubur, ya. Jadi harus dipisahkan masjid, kuburan, ya. Demikian. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, pertanyaan yang lain dari akhwat ataupun dari ikhwan, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Taib. Doa yang dianjurkan ketika seorang itu telah mencapai umur 40 tahun. Falamma balagha asyuddahu wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apakah doa ini dibaca ketika pas 40 tahun saja atau dibaca terus menerus, ya? Doa ini, ya, boleh dibaca walaupun antum belum sampai 40 tahun, ya. Namun ketika antum telah sampai kepada umur 40 tahun, lebih dianjurkan dan sering-sering untuk dibaca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Karena secara maknanya pun Masya Allah, ya, wahai Rabbku, auzi'ni, anugerahkan kepadaku untuk dapat bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepada aku. 40 tahun, Pak. 40 tahun. Dari buayan, bahkan semenjak kita di rahim sampai lahir, sampai 40 tahun. Betapa banyak nikmat yang Allah telah berikan. Kalau kita berpatokan dengan hadis Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 dan 70. Kalau sudah 40 berarti sudah berapa tinggal? 20 tahun lagi, ya. 4, 5, 6 atau 30 tahun lagi, ya. Atau anggaplah 20 tahun lagi, ya. Nah, hendaknya kita banyak merenung, ya, banyak bertafakur, yang mana tafakur tersebut memicu kita untuk banyak beribadah. Sudah banyak sekali Allah berikan kepada kita nikmat. Sudah banyak sekali Allah berikan kepada kita pelajaran demi pelajaran, ibrah demi ibrah. Akal seseorang itu sempurna pada umur dia 40 tahun, ya. Maka perbanyak doa ini, ya. Minta agar Allah SWT anugerahkan kepada kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, itu yang pertama, ya. An'amta alayya, ya, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar hamba dapat bersyukur terhadap nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan juga kepada
kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihah, dan ya Allah anugerahkan kepada hamba untuk dapat beramal soleh, tardahu, ya engkau ridhoi. Karena jalannya itu atau kehidupan itu sudah sangat singkat, sudah sangat dekat. Jadi anugerahkan pula kepada hamba amal soleh yang engkau ridhoi. Jangan sampai amal soleh di anggapan kita ternyata bukan amal soleh di anggapan di sisi Allah. Waktu sudah sangat dekat, ya. Jatah kita di dunia ini sudah sangat sedikit, menipis, ya. Jadi minta benar-benar sama Allah SWT amal soleh yang kau ridhoi ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah diriku dan juga anak cucuku. Permohonan dia sebelum dia meninggalkan dunia ini. Kemudian dia mengatakan, inni tubtu ilaik, ya Allah saya bertobat kepadamu. Kalau bukan sekarang, kalau bukan saat itu, kapan lagi mau bertobat? 40 tahun sudah. Ya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Berapa umurnya, Pak? Masya Allah, ya. Tapi ya tadi, namanya umur itu kan rahasia Allah. Betapa banyak orang yang muda mati duluan daripada yang tua. Betapa banyak orang yang sehat, ya, mati dia, sedangkan ada orang yang sakit hidup panjang. Ya, kita nggak tahu. Yang terpenting bagi kita adalah mempersiapkan diri dengan bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk saling mengingatkan akan hal ini. Ya, untuk saling mengingatkan akan hal yang seperti ini. Ingat loh, kita ini lagi di jalan. Ingat loh, kita ini sedang berada di perjalanan untuk kembali. Ya, kalau lalai diingatkan lagi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Kayaknya dari akhwat tidak ada juga. Saya kira cukup sampai di sini, ya. Ada? Sebentar saya baca dulu. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya, anak sering bawa anak sholat ke masjid. Apakah anak kecil ataupun yang belum balik bisa masuk dalam saf atau mutusi saf sholat? Apa saran terbaik agar anak tidak sampai memutuskan saf sholat? Ya, anak kecil ahibati fillah, ya. Menurut pendapat yang kuat dia tidak memutuskan saf, ya, tidak memutuskan saf. Hanya saja tinggal kita, ya, kita melihat kondisi anak kita. Sudah bisakah untuk dibawa ke masjid atau belum? Karena dalam syariat kita itu kan diperintahkan untuk sholat umur 7 tahun. Dipukul pada umur 10 tahun. Artinya di bawah itu, ya, di bawah 7 tahun, enggak dibawa ke masjid pun tidak mengapa. Tidak dibawa sholat pun, tidak diperintahkan sholat pun tidak mengapa. Ya. Namun ketika dia sudah beranjak umur 7 tahun, ya, mulailah ada ucapan dari orang tuanya, nak sholat, nak sholat. Baik dia melaksanakan ataupun tidak, nggak masalah. Tapi sudah ada perintah. Kalau sebelum itu dia hanya melihat saja, uminya sholat di rumah, dia lihat, nanti dia ikutin tuh. Atau abinya sholat sunnah di rumah, nanti dia pun mengikuti. Ya, dia lihat, dia mengikuti. Umur 7 tahun baru kita perintahkan. Umur 10 tahun kalau tidak mau sholat, tegur dia dengan pukulan, tapi pukulan yang tidak menyakitkan, ya. Sekedar pukulan saja agar dia tahu bahwasanya abinya tidak ridho kalau dia tidak sholat, ya. Jadi tidak mengapa, ya, kalau misalnya kita sudah melihat anak kita ini, oh bisa dibawa ke masjid, dia nggak main, tidak lari-lari gitu, ya, maka tidak mengapa kita bawa ke masjid, ya. Pernah kita juga mendengar hadis di mana Nabi SAW ketika dia sholat, ya, cucunya Hasan dan Husain pun, ya,
ikut sholat, ya, ikut ke masjid tersebut dan main di pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat Nabi SAW enggan untuk mengangkat kepalanya tadi dari sujud. Lama, ya, yang membuat jamaah pun menunggu lama, ya, sampai kiranya keduanya turun baru Nabi angkat kepalanya, ya. Jadi tidak mengapa anak-anak diajak untuk ke masjid. Namun tadi kita lihat kondisinya, ya, jangan sampai malah membuat gaduh jamaah yang ingin sholat di masjid. Kalau dia sudah pantas, sudah layak, baru. Dan ini pun menekankan bagi kita semua, hendaknya anak itu di rumah sudah kita tarbiyah untuk sholat. Sholat dengan baik. Kalau sholat jangan main-main. Kalau sholat jangan lari-lari. Nah, itu sudah ada. Kalau sudah nampak hal tersebut di rumah, baru kita bawa ke masjid, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya kira cukup sampai di sini dulu kajian yang dapat kita sampaikan pada perjumpaan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kesalahan dan kekeliruannya dari diri kami pribadi, mohon dimaafkan serta diluruskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.